Oke, kembali ke dunia jurnalistik tadi Ihan, dan tidak semua juga orang mau terjun ke jurnalistik, karena kalau perempuan kan nanti akhirnya berumah tangga dan lain-lain gitu. Dan ada juga sih satu dua yang misalnya Bang lihat bahwa sangat juga profesional dan sampai beranak cucu pun dia tetap memang jadi jurnalis gitu. Tuh, itu kan perlu semangat ya dalam meniti karir seperti itu. Ihan punya trik nggak untuk menjaga semangat itu? Karena begini, Ihan pernah membaca di sebuah jurnal, ada orang yang berprofesi itu cepat berpindah-pindah gitu loh. Cepat bosan ya? Cepat bosan. Kemudian mungkin 3 tahun jadi jurnalis, kemudian 3 tahunnya jadi kontraktor, 3 tahunnya lagi jadi guru atau apa, atau bahkan jadi wirausahawan gitu. Atau bahkan ada juga beberapa teman yang sudah beralih profesi karena pendidikannya, tapi tidak meninggalkan dunia kejurnalistikannya karena kecintaannya pada dunia jurnalistik. Nah, di Ihan sendiri seperti apa ini? Ya, yang pasti dulu ya, ini flashback dulu ke masa lalu. Dari kecil itu Ihan selalu ingin menjadi orang yang berbeda. Tapi berbedanya pada waktu itu adalah berbeda dengan teman-teman sepermainan ya. Jadi dulu ini kalau cerita ke kampung Ihan ya Bang ya, kampung Ihan itu kan memang benar-benar di kampung. Jadi kalau misalnya kita mandi itu jauh sekali gitu kan, dan itu jalan kaki. Jadi kita selalu perginya tuh harus beriringan gitu, berderet karena jalannya sempit. Nah itu Ihan selalu berimajinasi sendiri. Aku kalau besar pengen jadi orang yang berbeda di antara teman-temanku. Dan sejauh ini, mohon maaf ya, bukan bermaksud apa, Ihan merasa memang jadi berbeda di antara yang mereka karena sepengetahuan Ihan ya, di antara teman-teman kecil SD itu cuma Ihan yang jadi jurnalis dan akhirnya berkecimpung di dunia kepenulisan. Nah, memang berawal dari rasa suka, kemudian Ihan merasa bahwa itu yang pertama adalah dunia Ihan, dunia kata-kata ya, dunia meracik kata-kata itu tadi. Kemudian yang kedua, Ihan merasakan di situ ada tantangan baru yang berbeda. Kemudian yang ketiga, Ihan merasa berdaya di situ. Berdaya dalam artian seperti ini, berdaya itu kan bukan hanya sekadar kita bisa menuangkan ide, tapi secara finansial juga feedbacknya kita bisa dapat gitu ya. Betul. Jadi di awal-awal dulu orang tua nggak setuju sebenarnya. Ihan kan basicnya akuntansi ya, jadi seperti pada umumnya orang tua lah ya, ingin kerja kantoran gitu kan, kemudian juga ya ingin jadi aparatur sipil negara seperti itu. Tapi sejak awal Ihan sudah punya perspektif sendiri bahwa Ihan ingin punya dunia yang seperti ini. Bahkan beberapa bulan sebelum ayah meninggal itu kami sempat duduk berdua. Waktu itu ayah udah sakit, beliau bilang, teman-teman kamu udah pada pulang katanya gitu, ada yang udah jadi guru. Waktu itu Ihan tanpa refleks ya ngomong, Ihan bilang gini, memangnya ayah mau saya jadi guru? Ihan bilang seperti itu. Saya punya dunia sendiri ya, pokoknya gitu aja ya. Waktu itu Ihan bilang tanpa menjelaskan seperti apa dunia Ihan bilang kayak gitu ya, intinya Ihan gak mau pulang kampung gitu. Intinya tuh seperti itu. Nah kemudian ketika Ihan mulai jadi jurnalis, waktu itu orang tua juga sempat komplain, terutama mama kan, karena ayah waktu itu udah nggak ada lagi. Jadi biasalah beliau ini ya. Nah apa yang kemudian Ihan lakukan? Jadi alasan orang tua tuh sebenarnya gini, jadi jurnalis itu apalagi perempuan kan capek di lapangan gitu kan. Tantangannya besar, panas-panasan, nanti bisa jadi keleng. gitu kan. Oke, berarti orang tua kan inginnya anaknya kantoran ya, jadi artinya Ihan meningkatkan kapasitas diri. Ihan nggak lama setelah di lapangan kan bisa jadi redaktur. Nah setelah jadi redaktur itu Ihan telepon lagi mama Ihan, kabarin kalau Ihan sekarang udah mulai jadi redaktur. Walaupun beliau nggak ngerti redaktur itu apa gitu walaupun beliau nggak ngerti, tapi yang jelas udah di kantor lah gitu kan. Nah tapi itu juga ternyata tidak membuat orang tua senang gitu, karena ya seperti pada umumnya orang tua kita ya. Kalau jurnalis kan kita ke kantor ya pakaiannya kan bebas gitu kan, nggak yang ke seragam. Hari ini baju warna ini, besok gitu kan. Nah tapi pada akhirnya orang tua mulai memahami. Ya Ihan pikir karena keteguhan kita juga ya. Keteguhan. Kadang-kadang apakah itu sempat bikin kayak nggak semangat ya? Kadang-kadang iya. Ketika ada orang tidak memahami dunia kita ya pasti kita merasa dan seperti lalu itu. underestimate seperti itu ya. Gitu. Sering nggak sih mengalami gitu? Mungkin kalau tadi Ihan udah cerita dari orang tua, mungkin bisa kita simpulkan walaupun tidak menerima, akhirnya melihat bahwa profesi anak, terus melihat profiling kita bagus, akhirnya orang tua pasti ya sudahlah anak saya senang, dan toh juga lumayan penghasilannya dan lain-lain seperti itu. Kalau di lingkungan sekitar gitu masih mengharap mendapatkan nggak yang kondisi-kondisi yang kayak misalnya
orang underestimate dengan profesi seorang jurnalis atau wartawan kayak gitu. Walaupun sebenarnya mereka tidak pantas membegitukan siapapun gitu. Ihan menerima kayak gitu nggak? Kalau secara langsung enggak ya. Kalau secara langsung tidak, dan Ihan juga artinya berinteraksi dengan orang itu kan. Kalau di luaran Ihan lebih banyak termasuk orang yang mendengar. Jadi kalau misalkan kumpul-kumpul dengan keluarga, hal-hal yang sifatnya pekerjaan, kalau hal pribadi itu memang jarang untuk dibicarakan, kecuali dengan orang-orang yang misalnya kayak orang tua yang memang kita nggak mungkin untuk tidak menceritakan gitu kan. Tapi kalau dengan orang-orang di luar itu Ihan nggak pernah membicarakan, karena kadang-kadang seperti ini, kita membicarakan hal yang tidak tepat pada orang yang tidak tepat itu juga bisa-bisa memberikan input yang tidak tepat pula untuk kita. Nah, tapi belakangan Ihan ingin menunjukkan hasil dalam artian seperti ini. Misalkan dengan Ihan menerbitkan karya, berarti kan orang melihat, oh ternyata apa yang dia lakukan itu ada bentuknya, gitu ada kan, produknya, dengan mungkin orang melihat Ihan pergi ke sini, Ihan pergi ke sana, gitu ini ngapain nih? Iya betul. Dan yang pernah sekali ketika orang tua sakit, ibu sakit, dan Ihan itu selama 3 bulan merawat orang tua full bang, 24 jam di rumah sakit. Itu ada orang-orang yang sampai mengatakan, untung ya kamu jadi wartawan ya. Mungkin kalau kamu jadi kerja kantoran, kamu kerja di bank atau jadi PNS, kamu nggak bisa merawat orang tua kamu. Buat Ihan tuh satu pencapaian yang luar biasa kan. Apalagi kaitannya dengan orang tua ya. Iya, apalagi kaitannya dengan orang tua, dan itu menurut Ihan tuh salah satu keberhasilan juga Ihan. Artinya gitu. Artinya kan dengan fleksibilitas pekerjaan kita yang memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu secara bersamaan. Iya. Kemudian kaitannya tadi sempat Ihan singgung bahwa akhirnya orang ya mengakui lewat kata, mengapresiasi sangat tinggi, oh iya ini produknya. Dan abang juga baca beberapa buku yang Ihan tulis, bahkan ada yang Ihan editorin gitu ya. Ihan juga cukup produktif nih, cerita-cerita tentang produktif nih. Udah berapa buku yang dihasilkan, berapa buku yang diedit, atau mungkin Ihan bisa cerita sedikit? Kalau buku yang dihasilkan sih belum terlalu banyak ya bang ya. Kalau yang solo itu baru yang antologi Rihun yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Tapi kalau yang duet berdua, ada satu buku biografi, itu duet tandem ya dengan Prof. Rusdi yang UIN, Prof. Rusdi UIN. Kemudian juga ada buku Ramadan Orang Awam. Buku Ramadan Orang Awam ini kami bertiga ya, dengan Hayat dan dengan Rio, itu juga satu komunitas kami. Kemudian ada buku profil Anjungan Taman Sultan Safiatuddin, buku Anjungan selesai 23 itu kolaborasi teman-teman di Forum Asih Menulis. Jadi memang kalau sekarang kan output kami itu lebih ke seperti itu ya, karena kalau sembari belajar gitu. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita fokus ke belajar yang memang benar-benar belajar, tapi sekarang kita fokus belajar sambil berkarya juga gitu. Jadi langsung ada outputnya. Nah kalau buku yang diedit mungkin sekitar 10-an buku barangkali ada. Ya. Itu satu buku bisa berapa lama ngedit ya? Nah itu tergantung. Kalau kita mengedit karya itu kan biasanya pesanan orang ya, tergantung juga kesepakatan sama orang yang bersangkutan itu. Misalnya dia perlu, ada yang cepet, ada yang 2 minggu gitu kan, ada yang mungkin sebulan. Jadi tergantung juga deadline-nya di dia kapan gitu. Ada yang semingguan gitu karena emang dia buru-buru, tapi itu juga tergantung jumlah halamannya. Kalau halamannya di bawah 100 mungkin ya kita bisa lah untuk sekitar seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau jumlah halamannya banyak, ya harus punya waktu perlu mendalami juga seperti itu ya. Karena kan untuk satu naskah itu kadang-kadang bisa dibaca sampai 2-3 kali. Iya. Kalau honor nggak usah kita tanya ya, pasti banyak jumlahnya. Kalau honor insya Allah bisa beli pesawat. Oke. Kemudian Ihan bagaimana memaintain semangat untuk bisa terus berkarya? Karena kreativitas itu penting sekali. Ihan juga masih sangat muda. Kemudian Indonesia juga sedang dalam bonus demografi yang luar biasa ya. Sampai ke berapa puluh tahun ke depan, dan di tengah-tengahnya itu adalah banyak insan muda. Nih gimana cara menjaga semangat agar tetap bisa kreatif dan punya produk-produk baru terus, karena kita yakin bahwa banyak kan kita sering nggak bisa mengalahkan rasa malas gitu ya. Udah punya rencana betul, begitu ketemu yang lain, aduh selesai seperti itu. Gimana memaintainnya supaya tetap jadi bahan bakar yang luar biasa gitu? Bahan bakar itu adalah hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar. Luar biasa. Iya, hubungan baik itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dengan satu teman kita tiba-tiba jadi
ada perselisihan itu sangat mengganggu sekali. Tapi ketika misalkan ada satu teman yang bilang, Ihan kamu bisa gitu kan, itu langsung wah kayaknya jadi pengen kalau misalkan lagi semangat bangun, lagi gitu iya. ya. Nah, jadi itu hubungan baik dengan orang-orang terdekat sangat mempengaruhi. Dan yang kedua juga memang harus bisa kita bedakan memang antara pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain sama pekerjaan yang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi kalau dengan orang lain kan jelas ya tenggaknya, misalnya ini dia kasih kerjaan ke kita 1 minggu atau 1 bulan, 3 bulan misalnya, berarti ya mau nggak mau kita harus kerjakan, malas nggak malas harus kita kerjakan. Nah tapi kalau misalkan yang karya sendiri juga misalkan harus ada target kan. Jadi dalam 1 tahun ini minimal misalkan apakah harus ada buku atau misalkan harus ada apa yang harus diselesaikan, atau misalkan ada kolaborasi apa dengan teman-teman, atau misalnya jadi kayak tahun 2020 ini kan selain mengedit juga Ihan menyelesaikan project fellowship. Nah itu juga salah satu ini. Nah, jadi kalau sekarang itu juga kayak gitu Bang, selain misalkan mengerjakan proyek-proyek kayak buku atau editing juga nyari program-program fellowship yang seperti itu. Untuk mengembangkan kapasitas seperti itu. Atau jadi kalau ke depan misalnya nanti kita Ihan pribadi ya sama teman gitu pingin ini fellowship ini kan udah selesai, kita pinginnya nanti ada di mana sih yang bisa kita buat seperti itu lagi. Jadi diadaptasikan. Jadi ada kayak sedekah profesi kita lah. Iya betul. Kalau di perusahaan kan ada CSR, nah ini CSR tenaga kita. Jadi ada kayak sedekah profesi ya. Semoga bisa lancar ya. Iya. Dan mungkin Ihan bisa kasih semacam trik atau tips atau quote atau apalah buat teman-teman yang barangkali sedang merasa bosan dengan karyanya, kemudian start dan akhirnya cuma ngeliat-ngeliat aja nggak nyentuh karya, jadi sampai nggak selesai. Apa tipnya Ihan supaya melepaskan rasa malas itu supaya kita bisa masuk ke pekerjaan itu dengan baik? Ya, yang pertama yang harus kita sadari kalau menurut Ihan sebenarnya sederhana ya, kita bisa merasa berdaya nggak sih dengan apa yang kita lakukan itu? Itu kalau menurut Ihan, karena dengan kita bisa berdaya dengan kita melakukan sesuatu itu, kita juga bisa memberdayakan orang lain. Nah itu yang Ihan rasakan dengan aktivitas yang sekarang Ihan lakukan. Jadi makanya selalu semangat kan, setiap ketemu orang selalu ngomporin misalnya, selalu ngomporin orang ayo untuk nulis, karena memang itu feedback dari menulis itu banyak sekali Bang. Selain misalkan finansial yang tadi juga Ihan sebutkan gitu kan, yang paling terasa sekali buat Ihan tuh di awal-awal dulu adalah self healing sebenarnya. Penyembuhan untuk diri sendiri. Iya, kadang kan misalnya ketika kita mengalami masalah, mengalami kerikil-kerikil kehidupan ya, ada hal-hal yang kita nggak bisa ceritakan ke orang, atau kita melihat kejadian orang, masalah yang dihadapi orang yang kita juga nggak mungkin ceritakan itu ke orang lain karena mungkin itu ya aibnya orang gitu kan. Tetapi dengan kita menuliskan itu menjadi satu cerita, menjadi karya, kita bisa menasihati orang, atau kita bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa perlu minum obat gitu kan, dan itu rasanya lega sekali dan lebih tidak merugikan banyak orang. Iya benar, bahkan jadi itu sebenarnya mengolah hal negatif menjadi yang positif kan. Iya. Energi negatifnya kita keluarkan, tapi kemudian kita bisa dapat feedback positif ya. Dan feedback positifnya adalah sebentar lagi antologi cerita Rihon itu akan hadir ya. Nanti kita akan kasih tag-nya di sini ya, covernya. Baik Ihan, terima kasih banyak Ihan sudah menyiapkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, dan sukses terus. Dan sahabat semua, Ihan juga punya nama penanya Ihan Sunrise. Jadi ada di podcast juga ya, bisa dicek. Ada di blog juga. Ada di blog juga. Anak milenial ya, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi banyak karya-karya Ihan yang sahabat semua juga bisa nikmati, dan saya juga baru saja membaca sebuah buku Takabea, Petarung dari Selatan, yang ditulis oleh sahabat saya juga Muhajir Juli, dan editornya adalah tamu saya pada hari ini. Dan tulisannya tuh mengeditnya tuh emang renyah sekali ya. Saya jujur kemarin tuh mau membaca buku Takabea itu, saya kayak hanyut juga di dalamnya. Biasanya kalau udah begitu saya mau selesaikan dulu, saya nggak mau terlalu dalam. Tapi kalau buku menarik tuh kita nggak bisa berhenti ya. Iya betul. Dan kadang-kadang saya merasakan ada yang bermain-main di kepala saya, tapi itu bukan saya gitu. Tapi itu orang lain. Dan sahabat semua, semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi khazanah pengetahuan dan manfaat buat sahabat kami sekalian. Tetap semangat dan terus berkarya. Jangan sampai pernah patah semangat seperti kata Ihan. Lanjutkan sampai dengan goal yang Anda ciptakan. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.